Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, kali ini kita akan membahas mengenai event Gramedia Science 2024. Dan di sini sudah hadir bersama kita dari Gramedia Store Kak Damira Lubis. Halo Kak Damira. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Baik. Oke, berarti ini kesibukannya sekarang sedang mensosialisasikan event Gramedia Science 2024 ini dong? Betul, kita sibuk menjaring peserta untuk ikut gabung ke Science Day. Oh, baik, seperti itu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong terkait Gramedia Science Day ini Kak, bagaimana sih itu eventnya, boleh dijelasin nggak Kak? Untuk Gramedia Science Day ini sebenarnya adalah acara tahunan dari Gramedia. Itu udah ada dari tahun 2016. Oh, 2016. Nah, jadi kebetulan Gramedia Science Day itu sebelumnya diadakan di kota-kota di Pulau Jawa. Nah, baru tahun inilah di 2024 kita adain di Kota Medan, di Sumatera Utara gitu. Jadi itu nanti diadain di bulan ini, tuh hari Sabtu tanggal 25 Mei. Berarti untuk event Gramedia Science Day ini udah lama juga ya Kak, dari 2016. Betul. Kalau di Jawa itu di daerah mana aja tuh Kak? Di Jakarta sudah, Malang, Surabaya, dan Bandung. Dan kali ini berarti sudah mulai membuat di Kota Medan ya Kak ya? Betul. Kira-kira apa sih, kenapa dibuat di Medan begitu? Karena kita mau ke seluruh Indonesia ya pastinya, jadi kayak bertahap. Di Provinsi Jawa dulu, terus ini kita ke Sumatera gitu. Apalagi kita harapannya pengen adik-adik di sekolah dasar itu lebih mencintai sains ya, karena kan kadang mereka kalau kita kasih suguhan sains, momoknya tuh pasti takut gitu. Padahal sains ini bisa dikemas secara fun. Itulah yang mau ditunjukin dari Gramedia, mau informasiin bahwasanya sains itu bisa dikemas secara fun. Berarti kalau untuk Gramedia Science Day ini tujuannya untuk supaya anak-anak di Indonesia semakin menyukai sains gitu ya Kak? Betul. Dan mencoba hal-hal yang tidak takut gitu yang berbau dengan sains, seperti itu ya Kak? Benar, jadi mereka biar lebih ditingkatkan inovasi kreatifnya, karena kan di situ mereka akan melakukan eksperimen ya, yang dimana akan melatih konsentrasi mereka juga, dan ide-ide yang baru pasti dari anak-anak pasti lebih bagus. Nah Kak, kalau misalnya berbicara mengenai Gramedia Science Day ini, awal mulanya itu siapa sih yang menginisiasi dan apa latar belakang dibuatnya Gramedia Science Day ini Kak? Untuk latar belakangnya sendiri itu, yang pertama karena kita kan Gramedia ya, kita toko buku, penerbit juga gitu, jadi kita sudah melahirkan buku-buku tentang sains anak gitu. Jadi kita pengen dari buku-buku terbitan sains untuk anak ini, kita latar belakangnya dengan praktik gitu, dengan eksperimen-eksperimen. Jadi berawal dari buku-buku sains yang diterbitkan oleh Gramedia, maka muncullah ide untuk dibuatnya event Gramedia Science Day. Oh, berarti awal mulanya juga karena mengingat Gramedia juga menjadi salah satu wadah ya Kak untuk anak-anak berkreasi gitu. Sehingga dibuatnya Gramedia Science Day ini supaya semakin memiliki wadah ya Kak. Anak-anak ini berkreasi dalam project-project sains, seperti itu ya Kak ya? Iya, betul. Dan untuk di Medan ini, tadi Kak kan bilangnya di tanggal 25 bulan ini ya Kak? Iya, benar. Acaranya di mana tuh? Untuk acaranya sendiri itu lokasinya di Hotel Santika Diandra Convention Hall. Itu nanti diadakan di sana, dan kita sudah visit ke 100 sekolah. Jadi harapannya ini bisa terjaring luas ke sekolah-sekolah yang ada di Medan. Bahkan kita sudah sounding juga ke Banda Aceh. Jadi yang di Pulau Sumatera terdekat mungkin bisa ikut join Gramedia Science Day. Wah, berarti dari luar, walaupun acaranya di Kota Medan nih, berarti di Sumatera, dari luar kota juga boleh ikut ya Kak mendaftar Gramedia Science Day boleh, ini ya? Gitu. Karena di Jawa sendiri itu contohnya diadain di Kota Surabaya nih, tapi daerah-daerah lain antusias untuk ikut Gramedia Science Day. Karena terbuka lah Gramedia betul, ini. karena gitu untuk ya? kompetisi sains sendiri yang berbentuk eksperimen itu mungkin ini salah satu wadahnya ya, karena mungkin jarang sekali adanya kompetisi sains berbentuk eksperimen. Baik, menarik sekali ini Kak. Nah, kalau untuk tema tahun ini apa tuh Kak? Dan apa sih yang membedakan dari Gramedia Science Day sebelum-sebelumnya kalau di Kota Medan ini? Mungkin untuk konsep kegiatannya itu sama ya, jadi nanti si adik-adik akan diberi 3 tahap. Yang pertama itu akan diberi teori dulu,
di teori ini akan diinformasiin nih tema apa nih yang akan kita lakukan eksperimen. Nah, untuk tahun ini tuh temanya gaya dan beban. Gaya dan beban. Bener, gaya dan beban. Jadi di-spill di situ aja tuh eksperimennya akan berbentuk seperti apa. Nah, jadi dari konsep tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama nanti mereka akan diberikan teori dahulu, lalu selanjutnya nanti eksperimen, dan yang ketiga akan presentase ke jurinya dari yang mereka lakukan. Oke, lalu untuk berarti untuk temanya nih gaya dan beban. Dan untuk rangkaian kegiatannya nanti selain mengikuti kegiatan apa namanya tadi? Gramedia Science Day itu apa aja tuh Kak? Nah, jadi di Gramedia Science Day itu nggak hanya kompetisinya aja yang ada, Mbak. Jadi kita nanti di sana adain talk show juga, yang dimana talk show ini diperuntukkan untuk umum dan orang tua siswa yang ikut join dari Gramedia Science Day. Jadi untuk talk show-nya itu kita adain dengan tema parenting gitu. Jadi kita sudah kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang akan membawakan tema parenting untuk talk show tersebut. Lalu nanti di sana juga ada booth dari Diginusa. Mungkin anak-anak yang suka robotik udah nggak asing sama Diginusa ya, karena nanti di sana ada expedition tentang robotik dari Diginusa juga. Jadi nggak hanya kompetisi sains, terus nanti di sana juga ada entertain juga. Kita akan undang satu artis cilik Medan yang akan perform di situ, lalu sekolah-sekolah yang udah kita seleksi untuk perform di kegiatan Gramedia Science Day. Lalu untuk fokus utama kegiatan ini nantinya itu bagaimana sih Kak? Untuk fokus utamanya itu sudah pasti kita pengen anak-anak di 4 sampai kelas 6 SD ya, itu semakin tinggi inovasi dan kreativitasnya dalam mencintai sains gitu. Jadi tujuan kita nih pengen kasih wadah yang dimana mereka jadi seneng sama sains gitu. Karena kan momok sains ini kadang menakutkan ya, tapi ini kita sajikan dengan secara fun dan asik gitu. Jadi bisa melatih kreativitas mereka juga, jadi mereka senengin bahwasanya mereka bisa menyadari bahwa sains ini ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mereka terapkan. Baik, seperti itu ya Kak. Berarti tadi Kak Damira menyebutkan bahwasannya event Gramedia Science Day ini persyaratannya diikuti oleh anak-anak kelas 4 sampai 6 SD, seperti itu ya Kak? Betul. Selain itu ada persyaratan apa lagi sih Kak? Untuk persyaratannya sebenarnya kelas 4 sampai kelas 6 SD aja. Nah, itu nanti Gramedia Science Day kita per tim gitu, Mbak. Jadi kompetisinya per tim, satu tim itu terdiri atas 2 siswa, 2 anak. Jadi mereka nanti per kelompok gitu. Nah, lalu nanti mereka alur pendaftarnya seperti biasa ya, mereka bisa mendaftar ke Gramedia Store yang ada di Medan. Baik itu Gajah Mada, Sun Plaza, dan Manhattan, bisa mendaftar di situ. Untuk biaya pendaftarnya itu sebesar 220.000. Dari 220.000 ini mereka akan mendapatkan kaos eksklusif dari Gramedia, dapat tote bag juga dari Gramedia, terus voucher belanja, makan siang, dan alat tulis untuk digunakan pada saat kompetisi. Gitu. Berarti untuk biaya pendaftarannya itu 200.000 per orang atau gimana tuh Kak? 220.000 per tim. 220.000 per tim ya? Betul. Lumayan worth it ya Kak? Worth it karena sebenarnya dapat tote bag lagi, dapat kaos gitu, terus ketemu teman banyak gitu-gitu kan. Jadi ya ini sangat disarankan buat adik-adik di Kota Medan. Dan kira-kira kalau untuk satu kelompok itu berapa orang sih Kak? Satu kelompok terdiri 2 anak. 2 anak? Iya, satu tim berarti terdiri 2 orang. Iya ya, berarti kalau untuk misalnya nih Kak, ada teman-teman yang mau mendaftarkan tapi dia nggak tahu mau sama siapa, itu apakah harus mencari teman atau dari pihak Gramedianya akan menyediakan pasangan gitu? Misalnya ada pendaftar tunggal tuh. Oh, kebetulan kita tidak menyediakan pasangan ya, jadi mungkin si adik ini bisa cari temannya dulu nih. Pasti kan kalau mau eksperimen apalagi dalam bentuk tim gitu kompetisinya pengen cari teman yang deket ya, pasti ya, ada lah gitu kan. Pasti daftarnya langsung 2 orang gitu dalam satu tim. Sejauh ini berarti persiapannya udah berapa lama sih Kak? Persiapan kita udah hampir 2 bulan ya, belum sampai 2 bulan sepertinya. Jadi ini benar-benar kita padatin karena kita pengen acara ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik ke depannya. Untuk kali pertama di Kota Medan. Betul. Dan dimaksimalkan ya Kak untuk acara event Gramedia Science Day ini. Pasti, seperti itu ya Kak. Lalu untuk berarti kalau misalnya nih lomba pasangannya itu tetap harus dicari dari pesertanya masing-masing, seperti itu ya Kak? Benar, jadi ketika mau mendaftar itu pastikan sudah punya tim gitu. Benar.
Jadi sudah punya tim dulu, lalu bisa mendaftar, nanti kita bantu daftar, dan nanti masing-masing anak itu kan daftarnya pakai email ya, email pendamping, email orang tua atau guru juga boleh. Jadi nanti begitu mendaftar, kita daftarkan lewat email, nanti mereka akan dapat nama tim. Jadi setiap tim itu punya nama masing-masing gitu, dan berbeda setiap tim namanya. Oke, kalau misalnya nantinya di hari H tuh Kak, gimana sih runtutan acaranya? Apakah nanti langsung diberikan project atau seperti tadi yang Kakak Damira sebutkan itu akan ada dikasih evaluasi materinya dulu nih, bagaimana nanti project-project yang akan dikerjakan gitu. Lalu apa tuh Kak? Untuk rangkaian kegiatannya di tanggal 25 nanti, Gramedia Science Day 2024, itu nanti yang pertama, kita kan dari jam 8 sampai jam 4 sore ya Mbak. Jadi berarti kita nanti seremoni dulu, pembukaan kegiatan, lalu nanti kita langsung pemaparan materi, itu nanti akan dibagi nih. Jadi 8 tim terdiri dari 12 anak itu akan dikasih asisten profesor, kita kasih sebutnya asisten profesor dan LO. Ya. Nah, jadi asisten profesor dan LO inilah yang akan kasih teori nih, akan dibuat seperti apa nanti eksperimennya dari gaya dan beban gitu. Mungkin dari adik-adik yang sudah mendaftar sudah bisa mikir nih gaya dan beban gitu ya, pasti udah kebayang bakal seperti apa, gaya yang gimana bisa berubah, beban suatu yang pada tempatnya aja gitu kan. Jadi nanti setelah berlangsungnya kompetisi, di luar dari kompetisi itu nanti talk show akan juga beriringan mulai. Talk show untuk umum dan orang tua. Ini untuk umum dan orang tua. Benar, yang temanya parenting tersebut tadi. Dan booth dari Diginusa perihal robotik juga akan dimulai juga, jadi berbarengan. Berarti teman-teman yang mengikuti lomba juga bisa belajar sembari menunggu gitu ya Kak, mengikuti belajar robotik yang diadakan dari Diginusa seperti itu ya Kak ya. Betul. Wah, seru sekali nih acara Gramedia Science Day ini. Dan saya penasaran nih, kira-kira bagaimana sih nantinya untuk apa ya, alat-alat lombanya itu? Oh, kalau itu rahasia ya, udah pasti ya. Karena kalau benar, kalau kita spill sekarang nanti si adik-adik udah ngetes di rumah sendiri nih, udah mulai eksperimen sendiri. Strategi dulu mereka nih ya. Betul. Gimana nantinya. Jadi untuk alat dan bahan memang kita rahasiakan, dan itu akan dibagi pada saat hari H kegiatan gitu. Baik, menarik sekali Kak Damira. Masih banyak nih yang mau saya tanyakan, tapi kita tahan dulu ya Kak ya. Ya saudara, jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Sumut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Kak Damira, tadi kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana persiapan Gramedia Science Day ini. Tadi juga Kak Damira sudah menyebutkan bahwasannya ini sistem lombanya per kelompok ya Kak ya? Betul. Dan untuk pesertanya juga harus mempersiapkan pasangan seperti itu Kak. Kira-kira kalau untuk pasangannya tuh, tadi persyaratannya kan dari kelas 4 sampai 6 SD. Apakah bisa Kak kalau misalnya sistem penggabungan kelompoknya itu terdiri dari ada yang kelas 4 SD dan mau dengan yang kelas 6 SD atau dari berbeda sekolah, gimana tuh Kak? Kalau untuk timnya sendiri itu kita ngebebasin. Yang penting syarat utamanya itu kan kelas 4 sampai kelas 6 SD ya. Jadi walaupun ada yang kelas 4 atau kelas 6 dalam satu tim itu nggak jadi masalah. Berarti nggak apa-apa ya Kak ya? Atau mau beda sekolah juga nggak jadi masalah. Siapa tahu ada yang kakak adik ya. Kadang kan ada yang cuma beda setahun gitu, kelas 4 sampai kelas 5 tapi kakak adik kandung gitu boleh sekali. Yang penting satu tim 2 orang. Berarti kalau untuk persyaratannya selain tadi terdiri dari kelas 4 sampai 6, walaupun mau digabung misalnya dari 2 orang itu berbeda kelas atau dari beda sekolah juga nggak masalah ya Kak ya? Nggak masalah. Oke, baik Kak. Nah, kalau selain dari mempersiapkan persyaratan tadi tuh, apa aja sih yang dipersiapkan lagi dari calon-calon peserta ini nantinya Kak? Yang pertama tuh mental ya, udah pasti ya, karena tapi jangan dijadiin suatu hal yang menakutkan, karena sebenarnya kita Gramedia Science Day ini tuh kita kemas
jadi sebuah permainan sains gitu. Jadi di mana nanti adik-adik bakalan seru-seruan, bakalan fun karena mereka ketemu dengan teman-teman yang lain ya dari berbagai sekolah yang ada di Medan maupun Banda Aceh nanti. Jadi nanti kita memang tujuannya untuk buat mereka jadi senang sama sains. Karena kompetisi sains yang kita adakan ini adalah sebuah sains permainan gitu. Jadi mereka bisa fun, seru-seruan sama teman-temannya gitu. Berarti bukan yang berat-berat seperti Olimpiade ya, Bener gitu. Nah, berarti kalau untuk Gramedia Science Day ini ditekankan sekali lagi ya saudara bahwasannya sistem perlombaannya tidak menggunakan kemampuan Olimpiade seperti itu ya Kak ya, tetapi kita lebih ke fun, bagaimana supaya anak-anak dan teman-teman itu menyukai ya, betul. bener ya, sangat tertarik nantinya dengan sains seperti itu ya Kak ya. Jadi berawal dari eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan, mereka jadi senang sama sains. Itu harapan dan tujuan kita. Berarti nanti lebih memfokuskan bagaimana nanti teman-teman itu berinovasi lewat problem solving-nya ya, gitu. Betul. Ya Kak ya. Dan kalau untuk tadi Kakak juga udah berbicara mengenai sudah kunjungan nih ke beberapa sekolah. Kira-kira gimana sih Kak respon-respon dari teman-teman yang ada di sekolah tersebut? Jadi sebenarnya kita udah sounding juga ke beberapa sekolah di Kota Medan khususnya gitu kan. Dan seneng ya sama respon dari adik-adik SD yang ada di Kota Medan karena mereka antusiasnya tuh sangat antusias sekali. Karena mereka ngerasa biasanya kalau sains harus yang kayak Olimpiade, harus mikir keras nih atau gimana gitu kan. Tapi ini kita informasiin bahwasanya ini adalah permainan sains yang dimana kalian nanti bisa eksperimen, bisa mengeluarkan ide-ide, berinovasi, mengeluarkan kreativitas yang ada gitu. Jadi mereka kayak responnya positif ya, positif, seneng gitu. Iya. Banyak yang pengen segera mengikuti lomba Gramedia Science Day ini. Dan selain dengan kunjungan ke sekolah-sekolah, apalagi nih Kak yang dilakukan dari Gramedia untuk mensosialisasikan kegiatan dari Gramedia Science Day ini? Selain kita ke sekolah-sekolah, kita juga sounding melalui media sosial ya. Mulai dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terus kita juga adain beberapa live juga gitu, kita informasiin bahwasanya kita akan mengadakan Gramedia Science Day di Kota Medan. Lalu Kak, sedikit kilas balik nih, tadi ya sudah ditanyakan bagaimana sistem pendaftarannya. Tadi Kakak juga sudah menyebutkan bahwasannya kalau mau mengikuti Gramedia Science Day ini nantinya akan datang ke Gramedia Store untuk mendaftarkan diri. Ada nggak sih Kak untuk pendaftaran online-nya? Untuk pendaftaran online itu pasti ada ya, karena kita sediain juga link pendaftaran, jadi mereka mungkin bisa menghubungi admin dari setiap toko, itu melalui WhatsApp, atau bisa nanti di Instagram kita dicek link pendaftarnya. Kita ada link pendaftaran secara online juga. Oh berarti walaupun bisa datang ke Gramedia Store-nya langsung, tetapi bisa juga mendaftar lewat link dari media online ya Kak ya? Iya betul. Lalu kalau ditanya nih ke Kak Damiranya langsung, kalau dari Kak Damira sendiri gimana sih benefit mengikuti dari Gramedia Science Day ini? Kalau ditanya benefit itu sangat banyak ya. Banyak ya. Yang pertama tuh pasti gimana nanti si adik-adik ini ketemu dengan teman-temannya dari berbagai sekolah yang lain. Selain itu juga nanti dari mereka yang mendaftar itu mereka akan dapat tote bag dari Gramedia, dapat kaos dari Gramedia eksklusif, terus voucher belanja juga, dapat makan siang, alat tulis dan sebagainya. Terus mereka akan dikasih suguhan perihal eksperimen sains gitu. Jadi ya seru pasti. Berarti banyak ya Kak manfaat yang didapatkan dari Gramedia Science Day ini. Udah dapat starter pack, terus juga dapat relasi teman-teman baru, terus dapat pelajaran baru juga dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti itu ya Kak ya. Lalu berarti ini sistemnya nanti yang juara ada berapa tuh Kak? Untuk juaranya itu ada juara 1, 2, dan 3, dan ada harapan 1, 2, dan 3. Untuk juara pertamanya itu nanti dapat medali, piala, plakat, terus uang tunai sebesar 3 juta, voucher belanja 2 juta. Untuk juara 2 dan 3-nya sama juga, hanya beda di uang tunai dan voucher belanjanya aja gitu. Gitu juga yang juara harapan 1, 2, 3, mereka juga mendapatkan benefit yang sama, hanya bedanya di uang tunainya aja. Berarti nanti di dalam satu hari pada tanggal 25 Mei itu akan secara keseluruhan ya Kak rangkaiannya dilakukan ya Kak ya. Benar. Jadi dalam satu hari itu di satset semuanya di situ. Satset sekali
ya. Berarti have fun one fine day gitu ya istilahnya bener. dengan Gramedia gitu. Betul. Mulai dari apa tadi Kak, belajar mengenai materinya, Bener, lalu juga eksperimen, terus presentasi. Iya, benar-benar. Dan ada juga talk show untuk keluarga mengenai parenting. Dan yang paling penting mungkin nanti adik-adik senengnya di entertainment-nya ya, karena nanti ada yang tampil tuh beberapa sekolah, sama ada artis cilik juga dari kita masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan juga ya. Berarti selain dari kegiatan ini tuh Kak, kira-kira apa sih program khusus nantinya ke Gramedia ini, Gramedia Science Day ini? Jadi sebenarnya harapan kita dengan adanya Gramedia Science Day ini tuh pengen kasih informasi nih ke adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD, adik-adik SD lah terutamanya ya, bahwasanya dengan adanya Gramedia Science Day ini bisa menambah inovasi dan ide-ide kreatif dari teman-teman dari SD yang ada di Kota Medan, terkhususnya gitu. Jadi gimana mereka bisa bereksperimen, mereka bisa tahu nih bahwasanya sains itu bisa jadi suatu hal yang seru yang bisa mereka lakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Berarti nanti untuk Gramedia Science Day ini harapannya lebih ke supaya teman-teman dan anak-anak yang ada di Kota Medan maupun nantinya diselenggarakan di daerah lainnya juga ya Kak ya, pastinya. supaya lebih menyukai sains dan mengasah kreativitas dan juga berinovasi dalam ilmu sains itu tadi. Seperti itu. Jadi ya, mereka jadi lebih seneng gitu sama sains gitu kan. Jadi kayak sebenarnya sains ini ada yang bentuk permainannya loh, ada eksperimennya gitu, nggak suatu hal yang menakutkan juga, karena mereka di sini nanti di Gramedia Science Day akan melakukan eksperimen-eksperimen yang melatih kreativitas mereka. Benar-benar. Berarti kalau untuk kegiatannya nanti, sistemnya untuk LO-nya juga nanti akan turut ya Kak mengajari teman-teman pesertanya. Jadi nanti mereka dari 6 tim itu akan diberi 1 asisten profesor dan LO, yang dimana mereka akan mandu si tim tersebut untuk melakukan eksperimen yang akan diberikan oleh juri gitu. Nanti jadi akan dibantu juga untuk dari segi presentase juga, nanti LO dan asisten profesornya akan kasih teori-teori yang bisa mereka sampaikan pada saat presentasi gitu. Oke, baik Kak. Nih untuk terakhir, apa sih yang Kakak harapkan dari Gramedia Science Day 2024 di Kota Medan ini sendiri tuh nantinya akan gimana ke depannya, dan kira-kira ada lagi nggak untuk tahun-tahun selanjutnya gitu? Untuk harapannya dengan adanya Gramedia Science Day 2024, terkhususnya di Kota Medan, ini bisa membangkitkan dan membangun inovasi ide-ide kreatif dari anak-anak SD yang ada di Kota Medan, yang dimana mereka bisa melakukan kreativitas dan eksperimen yang mereka punya di suatu kompetisi ini gitu. Jadi yang dimana ide yang mereka punya bisa dituangkan di sebuah kompetisi yang dimana mereka bisa presentase, sounding ke juri, itu suatu hal yang membanggakan juga buat teman-teman SD ya gitu kan, gimana mereka kasih tahu nih bahwasanya eksperimen yang mereka lakukan itu berhasil gitu. Jadi mereka tidak takut lagi nih akan sains, belajar gitu. Sains gitu ya Kak. Dan harapannya juga buat orang tua semakin mensupport anak-anaknya ya untuk berkreasi dan berinovasi di dalam sains ini sendiri, seperti itu ya Kak ya. Dan harapannya juga Gramedia Science Day 2024 bisa menjadi kompetisi eksperimen sains yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya di kota-kota lain gitu. Terakhir nih Kak, kalau misalnya untuk selanjutnya masih ada gak gitu Kak gambaran untuk kegiatan di tahun-tahun ke depannya gitu? Itu udah pasti ada ya, tapi kita join dulu di tanggal 25 ini nanti untuk yang berikutnya. Berarti fixnya ini tanggal 25 Mei di Santika Diandra Diandra Hotel Convention ya Kak ya? Yes, betul. Ditunggu untuk yang mendaftar nih ya Kak, untuk teman-teman dari seluruh masyarakat di Sumatera. Benar, apalagi pendaftaran masih kita buka sampai sekarang, itu kita masih ada kuota nih buat teman-teman yang ada di Kota Medan, buat adik-adik SD masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 19 Mei nanti. 19 Mei ya Kak? Benar, kita masih buka pendaftaran. Ya? Sebentar lagi. Benar, wah. Jadi ini momen kesempatan yang baik, yang besar buat adik-adik yang ada di Kota Medan untuk ikut join di Gramedia Science Day. Jangan sampai kelewatan ya Kak Benar. ya? Karena ini
banyak juga nih manfaatnya tadi sudah Betul. disebutkan ya, dari starter pack dan juga ilmu-ilmu, masih banyak kegiatan-kegiatan menariknya lagi yang akan diadakan di Gramedia Science Day ini. Itu aja sih Kak, terima kasih untuk Kak Damira yang sudah hadir di Sapa Semut kali ini. Iya, sama-sama. Dan semoga sukses untuk kegiatan Gramedia Science Day-nya nanti ya Kak ya. Pasti. Ya saudara, itu dia tadi pembahasan kita mengenai event Gramedia Science 2024. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Semut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.